Begitu juga doa kita kepada adik-beradik kita. Ini banyak juga saya temuin teman-teman yang hijrah, dengan teman hijrahnya, dengan teman komunitas kebaikannya, baiknya luar biasa. Tapi sama adik-beradik, sama adik kandung, abang kandung, berkelahi macam kucing sama tikus. Gimana keluargamu, orang terdekatmu mau tertarik sama dakwah, engkau kasar sama mereka. Perintah Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Ahlun itu apa? Orang terdekat, circle dekat. Jangan cuma mikirkan dirimu sendiri, ajak dia. Lawan dengan akhlak. Kau jangan jadi pemuda hijrah di rumah itu. Kau jangan jadi orang yang sudah ikut komunitas kebaikan di situ. Belum, mereka masih ngelihat engkau. Datang ke rumah sebagai adik. Bang, ini bang ada sarung bang. Nggak ngajak sholat, cuma ngasih sarung. Bang ada baju koko bang. Nih ada ini nih. Bismillah nih, mudah-mudahan nih. Nanti pelan-pelan dia mulai nanya, kau dapat apa semenjak hijrah? Dia bilang, ambo dapat ketenangan. Berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk hijrah karena akhlak, bukan karena nasihat tausiah. Maka saya pesan sama kawan-kawan yang mungkin mendengarkan materi saya hari ini lewat yang Zoom, yang di Instagram, yang di sosmed dan lain-lain. Orang yang pertama kali harus merasakan dampak dari hijrahmu adalah orang terdekatmu. Ibu kandungmu. Saya tutup dengan sebuah kisah. Saya punya abang, saudara namanya Akwang. Agama sebelumnya Buddha, punya orang tua ibu kandung Buddha juga dan sedang sakit stroke. Abang Da Akwang ini masuk Islam karena peristiwa yang antik. Jadi dia punya hutang, hampir dijebloskan ke penjara sama teman-temannya. Lalu beliau memutuskan untuk mencari jalur hidupnya. Dan antiknya teman-teman ayah bunda, hidayah datang lewat pintu yang tidak pernah dia sangka. Setiap dia lagi bingung, lagi gelisah, mau cari duit, mau cari ini dan segala macam, itu dengar suara azan, hatinya tenang katanya. Akhirnya karena tidak berani masuk, duduk di emperan masjid. Setiap azan berkumandang dia pasti duduk di emperan masjid dan kayak gini duduknya, kayak abang nih, duduk begitu. Kayak majelis lurus Indonesia nih. Ada majelis bengkok Indonesia kan? Oh, enggak ada. Jadi beliau duduk begitu di emperan masjid, selesai azan beliau balik. Dia bilang kok akhirnya azan jadi waktu yang beliau tunggu-tunggu. Singkat cerita beliau masuk Islam, mimpi katanya sedang ada di satu tempat yang ada karpet hijau gitu. Nah, lalu dikasih tahu sama gurunya itu namanya Raudhah di Masjid Nabawi. Itu panggilan hidayah bang masuk Islam. Masuk Islam lah Akwang ini, Bang Akwang ini lalu pindah agama dan berubah namanya menjadi Bang Hamdan. Ibu kandungnya masih agama yang lama. Lalu singkat cerita ibunya ini bertanya, Akwang, kau pindah agama atau kau belajar di mana sekarang? Dia bilang, saya memutuskan untuk kembali kepada agama Islam. Apa kata mamanya? Saya mau ikut. Ditanya sama Bang Akwang, kenapa mama mau ikut? Karena kau semenjak pindah agama itu jadi lebih baik kepada saya. Pakai dalil tak? Pakai ayat Quran tak? Pakai hadis Sahih Bukhari Muslim dan teriak-teriak gitu tak? Tak pernah tausiah, tak ada yang mau disampaikan kok. Tapi Bang Hamdan, kami manggilnya Bang Ustadz, melawan dengan akhlak yang baik. Ibu kandungnya bilang, mulai hari ini kau yang belikan aku makanan, aku tidak mau makan daging merah. Daging merah maksudnya daging babi. Padahal semua daging itu merah kan. Tolong Hamdan kau yang belikan. Masya Allah tabarakallah, bersyahadat beliau dikawal oleh To'ya Bang Nur Hasan. Singkat cerita beberapa minggu setelah mengucapkan syahadat, ibu kandung dari Bang Akwang ini meninggal dunia. Dalam keadaan muslimah. Lebih dari 60 tahun umurnya, dan saya dengan izin Allah ikut menyolatkan jenazah beliau, mengantarkan sampai kuburan, memasukkan ke liang lahat dan ikut numpukkan tanahnya. Tahu di mana kuburannya? Tepat di samping pekuburan Cina.
Berlinang air mata saya sambil bilang, ya Allah, seandainya ibu ini 3 minggu atau sebulan yang lalu tidak mengucap syahadat di sebelah kuburan. Tapi karena akhlaknya Bang Akwang, dengan izin Allah ibunya tertarik sama dakwah. Hai pemuda-pemuda yang sudah hijrah, hai anak-anak muda yang sudah pakai kopiah, hai orang-orang yang bergamis. Siapakah orang yang pertama kali merasakan manfaat dari hijrahmu? Bagaimana akhlakmu dengan keluarga terdekatmu? Kalau kata orang Melayu, tepuk dada tanya selera. Sudah dengar tausiah ustadz banyak-banyak, sudah dengar ceramah banyak-banyak, sudah ngawal ustadz-ustadz, semua ustadz sudah pernah dikawal. Bagaimana akhlakmu dengan orang terdekatmu? Adik-beradikmu gimana? Orang tuamu gimana? Pernah tidak engkau nenteng hadiah oleh-oleh untuk orang terdekatmu? Jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang pertama kali harus merasakan dampak dari hijrahmu adalah keluargamu. Hai para suami yang hari ini juga sedang fight menjadi mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di agamanya Allah. Bagaimana engkau sama istrimu? Kalau ustadznya nelpon diangkat, istrinya nelpon tak diangkat. Hai para ibu-ibu, ratu-ratu majelis taklim, bagaimana perlakuanmu kepada suamimu? Makin ikut majelis taklim sudah penuh, dress code-nya kuning, hijau, merah, putih. Gimana engkau sama suamimu? Tambah sopan, tambah santun, atau tambah beringas? Kenapa dia tidak tertarik sama dakwah? Jangan-jangan majelis taklimmu hanya ganti-ganti jilbab, tidak merubah akhlakmu sama sekali. Gimana para ayah membuat anak-anak mau betah di rumah? Ayah menyeramkan, balik ke rumah cuma nanya, udah PR, udah bikin PR, udah sholat, udah ini. Ini ayah ke intel kriminal. Apa ndak senyum balik ke rumah? Apa kabar nak? Sehat saya. Di sini anak ayah. Oh, antum ndak tahu harganya anak. Tanya sama orang yang sudah nikah tapi belum punya anak. Mereka berdoa tiap malam, berlinang air mata, nangis supaya bisa punya anak. Antum punya anak disia-siakan. Teman saya tuh operasi bayi tabung sampai habis bermiliar-miliar, belum punya anak sampai sekarang. Hai para orang tua, rezeki haram atau rezeki halal yang kau bawa pulang ke rumah? Tanya, jangan asal banyak. Orang yang pertama kali harus merasakan dampak dari hijrahmu adalah keluargamu. Bersabarlah menghadapi pasanganmu. Mungkin dia capek di rumah, letih, bekemas. Antum kira ngurus rumah tuh, laki-laki, ayah, para ayah, tahu enggak rasanya bekemas rumah tuh? Capeknya luar biasa. Bekemas ruang tamu, dapur belum beres. Beresin dapur, kamar anak berantakan. Letih. Capek. Tahu rasanya jadi ibu-ibu tuh, Masya Allah. Makanya baginda Rasulullah bilang kan, sebaik-baiknya kalian adalah yang baik dengan keluarganya. Antum hebat di ranah dakwah mungkin, antum hebat di ranah pergerakan kebaikan amal soleh, tapi keluarga antum tidak merasakan manfaatnya, tidak mau dia tertarik sama dakwah, tidak respect dia. Karena kita sibuk dengan kesolehan personal. Kita sudah telanjur pakai kopiah, sudah telanjur pakai gamis, kita adalah brand ambasadornya Rasulullah. Orang taunya kita orang Islam, hati-hati bertutur kata, hati-hati bersikap, hati-hati ngomong. Nanti orang tidak tertarik sama Islam gara-gara tingkah laku oknum. Sekali lagi, gara-gara tingkah laku oknum. Makanya mereka generalisir, walah semua yang udah hijrah itu jadi pemalas semuanya. Padahal yang dilihatnya oknum. Saya pernah marah di internal Munzalat. Saya bilang, hati-hati kalian yang sudah hijrah. Penyakit orang sudah hijrah, saya bilang, adalah kemalasan berbalut spiritual. Apa? Kemalasan berbalut spiritual. Apa itu artinya kemalasan berbalut spiritual? Dulu waktu masih di dunia yang lama, rajin, produktif, aktif, bergerak, macam-macam. Sekarang sudah, katanya sudah hijrah, malah tidak ngapa-ngapain.
Suruh dagang tidak mau, suruh bergerak tidak mau, aktivitas. Itu dunia semua saya mati aja. Utang banyak. Tidak pernah nemuin orang yang dipinjamin. Saya belajar dari Minang ini katanya 5 au. 5 apa? 5 au. 1 surau, 2 lapau, 3 gurau, 4 rantau, 5 lapau. Kapau, sorry. Surau dulu kan. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kemana fantashirunya? Lapau, dagang bos. Jualan. Nabi Muhammad tuh pedagang. Bermula dari reseller. Jual keripik Sinjai, jangan jualnya di Padang, jualnya di toko online, jual ke Papua, jual kemana-mana. Kan banyak orang Minang yang rindu pengen makan keripik Sinjai yang bulat-bulat yang panjang-panjang, jual online. Kalau jualan di sini tidak ada yang beli, banyak saingan. Jual ikan bilih Karieng itu, Danau Singkara. Saya orang Melayu, tahu barang itu, suka makan itu kan. Nah, kalau mau beli harus cari online. Nah, antum jadi reseller terpercayanya, jual. Terakhir, kalau ada niat, ya ikut saya. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Coba diulang. Pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Coba diulang. Yuk ikut ulang. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Oke, senyum dulu. Karena tidak senyum pun tidak selesai masalahnya. Oke, orang Minang semangat ya. Kembali ke surau, kembali ke lapau, kembali begurau, kembali rantau, kembali ke kapau. Apa? Lupa lagi saya. Makan barundiang lapeh makan, bareto lapeh arab. Artinya dilarang kencing sembarangan. Apa arti yang terakhir itu, Bang? Kalau mau bikin deal, itu kita ngomongnya muter-muter dulu, diarak dulu. Oh, Jangan langsung ke. jangan to the point gitu, mutar-mutar dulu. Oh, pantas lah beliau suka mutar-mutar, salah. Rupanya baretong lapeh arab, barundiang lapeh makan. Karena logika tanpa logistik anarkis. Kasih makan dulu, baru kita ngobrol, betul tak? Nah, kita selesaikan secara adat gitu. Semoga yang sedang punya masalah diselesaikan Allah masalahnya. Semoga yang sedang sakit disembuhkan Allah. Semoga yang sedang sedih dibahagiakan Allah. Semoga yang sedang susah dimudahkan Allah. Semoga yang belum punya jodoh dapat jodoh terbaik. Ya, yang mau ya, kalau tidak mau jangan ya. Oke? Sip. Yang belum pergi haji semoga bisa pergi haji. Yang belum pernah umroh semoga sampai ke Baitullah. Yang belum pernah merasakan melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semoga Allah izinkan sebelum meninggal dunia sampai ke Baitullah insyaallah.